Halo Cuk, ketemu lagi dengan saya, Opaji, pria Indahoy masa kini. Pada alur film kali ini, saya akan membahas film berjudul Invincible Ironhead. Film ini diperankan oleh aktor legend May Dayee. Pengen tahu alur cerita film kali ini? Jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Simak dan tonton videonya sampai habis. Yuk! Pada awal tayangan film, kita diperlihatkan 3 orang bersaudara. Mereka memiliki julukan masing-masing, di antaranya adalah si kepala besi, selangkangan besi, dan juga si auman. Mereka sedang berlatih ditemani sang guru. Dulunya, saat masih muda, mereka begitu dipuji dan juga dibanggakan. Namun, seiring berjalannya waktu, bakat mereka tidak ada yang memperhatikan lagi. Di usia mereka yang kini tua, terlihat ketiganya sedang menganggur. Karena sangat lamanya menganggur, kepala besi sampai memiliki tumpukan hutang. Suatu hari, si penagih hutang datang ke rumah kepala besi. Mereka menagih hutang dan menyita barang-barang di rumah. Alhasil, rumah si kepala besi kini kosong dan tersisa kursi kecil serta perabotan makan. Oleh karena itu, kepala besi mulai mencari pekerjaan dan bertemulah dengan gangster yang membagikan uang. Melihat hal itu, kepala besi ingin sekali bergabung ke situ. Dia pun mengikutinya sampai ke tempat gym. Namun, seseorang bernama Riker mengusirnya. Si ketua gangster bernama Zai menghentikan dan mau mendengarkan maksud kepala besi. Di situ, kepala besi menjelaskan jika dia ingin bergabung dengan gangster itu. Mendengar ucapan kepala besi, Zai pun tertawa dan langsung mengusirnya. Pada malam harinya, anak dan cucu kepala besi datang, yang mana mereka sedang menawari bantuan. Namun, si kepala besi menolak bantuan itu. Suatu hari, kepala besi melihat mobil ketua gangster. Selanjutnya, dirinya sengaja menabrakkan diri ke mobil itu. Karena kasihan dengan kepala besi, gangster pun membawanya ke markas mereka. Di situ, Zai memberinya pekerjaan, yaitu sebagai penagih hutang. Pertama-tama, kepala besi menagih hutang ke pengusaha. Karena tidak didengarkan oleh orang itu, akhirnya kepala besi meludah ke arahnya. Hal itu membuat si pengusaha marah dan memecahkan botol kaca ke kepala besi. Tidak lama setelah itu, si kepala besi mulai beratraksi, yaitu dengan memecahkan botol ke kepalanya. Karena merasa kasihan, si pengusaha akhirnya mau membayar hutangnya. Kepala besi pun balik ke markas. Dan Zai terkesan dengan aksinya. Sebagai imbalannya, Zai memberikan komisi 30% dari uang yang ditagih dan membuat Riker menjadi iri. Alhasil, kepala besi mulai menjadi kaya dan mengisi barang-barang di rumahnya itu. Saat saudaranya datang, kepala besi berusaha menyembunyikan pekerjaannya. Target selanjutnya adalah seseorang bernama Bau. Si kepala besi mulai menggunakan teknik, yaitu membuat orang yang ditagih merasa kasihan. Dan lagi-lagi, si Bau pun mau membayar hutangnya. Saat kembali ke markas, kepala besi menyerahkan uangnya ke Zai. Namun sayangnya, dirinya malah dituduh menggelapkan uang oleh Riker.
Akhirnya, kepala besi akan membuktikan jika dia menagih ke Bau sesuai hutangnya. Begitu kepala besi mau membuktikan, Riker malah memukul kepala besi dan merusak kertas bukti itu. Hal itu membuat kepala besi kesulitan untuk membuktikan dia tak bersalah. Pada adegan selanjutnya, terlihat kepala besi menemui Bau. Dirinya kembali menagih hutang kepadanya. Tapi saat itu, Bau malah memukul kepalanya sendiri. Dan dari kejauhan, ternyata Riker dan Zai menonton aksi kepala besi. Lalu, ketika kepala besi sampai di rumah, terlihat kedua saudaranya ada di sana. Mereka mendesak kepala besi untuk mengakui pekerjaannya sekarang. Akhirnya, kepala besi pun jujur kepada mereka. Karena merasa malu sebagai penagih hutang, kepala besi kemudian memutuskan untuk berhenti. Tetapi karena melihat uang yang sangat banyak, membuat kedua saudaranya itu ingin bergabung. Dan dengan teknik yang sama, yaitu bermodal kasihan untuk membayar hutang. Skin pun kemudian berganti. Terlihat kepala besi dan saudaranya datang kembali menemui Bau. Karena Bau tidak memiliki uang, kepala besi menyarankan agar rumah Bau dijual. Dan Bau setuju dengan ide tersebut. Kepala besi dan kedua saudaranya pergi menemui Zai di markas. Melihat apa yang didapatkan mereka, membuat Zai dan lainnya sangat senang. Akhirnya, dirinya menobatkan kepala besi dan saudaranya, yaitu sebagai penagih hutang utama. Lalu, seiring berjalannya waktu, mereka semakin beraksi menagih hutang. Bahkan, tidak jarang juga, kepala besi dan saudaranya mengajarkan jurus kebal. Sampai pada suatu hari, kepala besi dan saudaranya dikenalkan pada seseorang. Orang itu adalah Borian, seorang pemilik jasa peminjaman uang. Namun, target Borian sendiri yaitu kebanyakan kaum anak-anak muda. Kepala besi dan saudaranya pun tergabung dan berbisnis dengan Borian. Hingga di suatu hari, ada seorang wanita berhutang pada geng Borian. Namun, dengan catatan, jika wanita itu tak bisa membayar hutangnya, maka gangster Borian akan menyebarkan foto syurnya. Melihat sistem tersebut, membuat kepala besi tidak setuju dengan Borian. Menurutnya, Borian itu sangat kejam dalam bisnisnya. Akhirnya, kepala besi datang menemui Borian. Dirinya mengatakan jika tidak sepakat dengan Borian dan memilih untuk mengundurkan diri. Mendengar pernyataan kepala besi, hal itu seketika membuat Borian marah dan tak tanggung-tanggung. Borian mampu berbuat sangat nekat. Di suatu hari, saat kepala besi mau menemui cucunya, sang cucu hilang diculik seseorang. Dan ternyata penculiknya sendiri adalah Borian. Kepala besi, selangkangan besi, dan juga si Auman, mereka datang ke markas dan menyerang Borian. Namun, saat pistol ditodongkan, mereka ketahuan jika pistol itu hanya mainan. Kemudian, saat Borian mau menghabisi mereka, polisi pun datang dan menyerang mereka. Akibat dari itu semua, Borian dan lainnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Semenjak kejadian itu, membuat kepala besi dan saudaranya jadi taubat. Lalu, si kepala besi pun akhirnya memilih menghabiskan waktu senjanya,
yaitu dengan hidup bersama anak dan cucunya. Dan adegan ini pun menjadi akhir dari alur cerita film kali ini. Oke, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.